Jerman, Hongaria, Prancis, dan Portugal yang berada di grup F akan mengadu nasib mereka dalam pertandingan terakhir atau pertandingan ketiga di grup F yang sangat menentukan nasib keempat tim ini karena semuanya masih berpeluang untuk lolos. Itulah pertandingan yang seru pada hari Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat yang akan kita saksikan bersama. Bersama dengan saya Ropan dan kembali saya berbicara di grup F, grup yang luar biasa. Tekanan kemudian disebut-sebut sebagai grup panas, grup neraka, dan itu memang terjadi ya. Sejak pertandingan pertama sampai pertandingan kedua, bahkan memasuki pertandingan ketiga atau pertandingan terakhir di grup F ini, belum ada satupun dari keempat tim yang berhak atau dipastikan melaju ke babak per-8 final atau babak 16 besar di Euro pada 2020 atau 2021 ini. Prancis memimpin klasemen sementara dengan 4 poin setelah menang sekali lawan Jerman dan draw melawan Hongaria. Jerman di peringkat kedua setelah mengalahkan Portugal 4-2 dan Portugal di peringkat ketiga setelah mereka mengalahkan Hongaria di Budapest dengan 3-0. Hongaria di peringkat keempat dengan nilai 1, hasil imbang dengan Prancis. Tidak ada yang menduga bahwa Hongaria mampu menahan Prancis di Puskás Arena 1-1. Prancis adalah juara dunia 2018 dan itu yang menyegah atau menghambat ya langkah Prancis untuk bisa memastikan satu tiket. Kalau menang lawan Hongaria, Prancis pasti lolos dari grup ini dengan 6 poin. Tapi dengan 4 poin, nasib Prancis pun belum bisa ditentukan apakah menjadi juara grup, runner up, atau bahkan bisa di peringkat ketiga kalau sampai mereka kalah dari Portugal dalam pertandingan nanti Rabu ini atau Kamis dini hari yang berlangsung di Budapest dan Jerman menang melawan Hongaria, maka Prancis akan ada di peringkat ketiga terbaik. Jerman pun belum pasti bisa lolos walaupun menang lawan Portugal karena kalau kalah dari Hongaria paling tidak akan menempati peringkat ketiga terbaik dan Jerman ada di peringkat paling bawah. Kalau Portugal dan Prancis bermain imbang atau 1-1, 0-0, maka Jerman akan terseret sampai ke posisi bawah dan peluang untuk lolos agak berat kecuali ada hitung-hitungan dengan peringkat ketiga terbaik lainnya yang ada di grup A atau grup C, grup D, grup E. Ini yang akan membuat Jerman tuh bisa punya peluang kalau gol mereka bagus. Dengan syarat nilai mereka satunya sama 3 dengan yang ada di grup lain. Tapi kalau grup lain mendapat nilai 4 sama seperti Swiss yang ada di grup A, pasti Jerman out. Jadi pertarungan ini memang pertarungan yang ditunggu-tunggu, sangat menentukan. Nah, saya akan coba melihat tentang bagaimana Jerman yang begitu terengginas ya saat mencetak 4 gol ke gawang Rui Patricio, penjaga gawang Portugal dalam pertandingan kedua di Allianz Arena. Jerman di bawah Low ini pasti tidak akan mengubah gaya permainan mereka. Gaya permainan mereka ini tetap dengan 3-4-3. Walaupun sejak awal saya lebih menyukai dengan 4 back, tapi itu adalah keputusan Low bermain dengan 3-4-3 dan dia merasa aman, merasa enak ketika melawan Portugal. Mereka kena sekali bermain ya. Bagaimana mereka tidak pernah goyah secara mental, tertinggal dari gol Ronaldo, tapi kemudian mereka bisa membalikan keadaan. Di babak pertama bisa unggul 2-1 walaupun itu datang dari gol bunuh diri Ruben Dias dan Guerrero. Tapi mereka bisa mendapatkan 2 gol lagi tambahan dengan Kai Havertz dan Robin Gosens di babak kedua. Pasti komposisi starting 11 tidak akan berubah. Ya. Neuer di bawah Mister, kemudian 3 back Ginter, Rudiger dan Hummels akan tetap dipertahankan. Kemudian Joshua Kimmich dan Robin Gosens akan bermain dari 2 flank mereka di sisi kanan dan kiri, ditemani oleh 2 gelandang Toni Kroos dan Ilkay Gundogan. Gundogan mungkin akan bermain lebih ke dalam untuk bermain semi DM yang akan ditampilkan oleh Gundogan, walaupun dia bukan sebagai gelandang bertahan yang top, tetapi cukup bagus untuk bisa meredam Portugal, tuh gelandang-gelandang Portugal ketika dalam pertandingan di Allianz.
saat mereka mengalahkan Portugal. Toni Kroos mungkin akan bergeser lebih ke depan ya. Kemudian 3 yang ada di depan itu tidak akan berubah, Muller, Gnabry, dan Kai Havertz. Artinya bermain dengan false nine ini, Low sudah merasa yakin bahwa timnya bisa melangkah lebih jauh lagi, lolos dari grup F. Bahkan kemungkinan Jerman juara grup itu sangat besar. Jadi hitung-hitungannya mereka menang lawan Hongaria, mereka akan punya nilai 6 dengan ditentukan apakah Prancis bermain imbang atau Prancis kalah dari Portugal, tetap Jerman juara grup. Tapi kalau Prancis menang dari Portugal, Prancis akan juara grup. Nah, kalau juara grup F ini ya, katakan Jerman ya atau Prancis ya bisa menjadi juara grup ya, atau Portugal, mereka akan langsung naik ke jalur utara, ada di atas. Nah, mereka akan bermain di Bukares pada tanggal 28 kalau tidak salah. 28 itu menghadapi peringkat ketiga terbaik yang muncul ya dari grup A dan grup C kalau nggak salah ya. Dua grup itu yang akan mereka hadapi. Kalau di grup A itu pasti mungkin Swiss yang akan dihadapi Jerman, Prancis atau Portugal di babak perdelapan final. Itu kalau juara ya. Kalau Jerman, Prancis, Portugal ini menjadi runner up, mereka akan turun ke bawah, mungkin akan bermain di jalur selatan di bagian bawah menghadapi juara grup D. Juara grup D ini akan diperebutkan antara Republik Ceko dan Inggris. Jadi itu pertarungan luar biasa ya terjadi bahwa Jerman, Prancis atau Portugal itu sudah harus berhadapan dengan Inggris, dan ini akan menjadi big match yang luar biasa. Pertandingan ini akan dimainkan di Wembley di London. Inggris diuntungkan kalau Inggris menjadi juara grup tentunya, dan kalau tidak mereka akan berhadapan dengan Republik Ceko ya sebagai wakil dari grup D. Bagaimana kalau berada di peringkat ketiga di grup F? Jadi jika Prancis, Jerman, dan Portugal ada di peringkat ketiga, mereka juga akan siap-siap menghadapi Belgia ya, Belgia di Sevilla ya, di atas. Tinggal dihitung bagaimana. Ini pertandingan juga yang seru, yang dinanti-nantikan karena salah satu ada di sana, di grup F juga ada di atas, dan kemungkinan bisa mereka tergeser ke bawah untuk menghadapi Belanda ya. Belanda ada di bagian selatan, kalau Belgia di utara, Belanda di selatan. Jadi bagaimana pertarungan sudah terjadi lebih awal di babak perdelapan final di antara tim-tim kuat yang kita bisa lihat yang terjadi di grup F ini. Jadi kalau Belgia ada Belanda. Kalau mereka bermain di utara, kemungkinan memang Jerman, Prancis, Portugal akan berhadapan. Setelah dengan Belgia, mereka akan berhadapan dengan Italia di babak perempat final sebelum ke semifinal. Jadi memang agak seru. Di jalur selatan yang agak lebih ringan kalau bisa melihat ya. Wales itu ketemu dengan Denmark. Pemenang Wales Denmark akan menghadapi dengan Belanda. Kalau Belanda bisa ketemu dengan Portugal, Jerman atau dengan Prancis, maka pemenang dari pertandingan itu akan berhadapan dengan pemenang antara Wales dan Denmark di babak perempat final. Jadi agak lebih longer, lebih enak lah permainan di grup selatan ini dibandingkan dengan grup yang ada di atas di utara yang sangat keras menurut saya di bagan yang tersaji nanti. Nah, apakah Jerman bisa mengalahkan Hongaria? Saya pikir peluang besar ada. Hongaria tidak bermain di Budapest, di Puskás Arena. Itu markas besar mereka, di mana dipadati oleh lebih dari 60.000 penonton yang selalu membuat mereka bersemangat. Di mana Portugal hanya bisa mencetak 3 gol mereka di 8 menit terakhir. Kemudian mereka mampu mencetak gol lebih awal dari Prancis. Dan sebelum Antoine Griezmann bisa membalas gol penyama 1-1 ya. Sehingga Prancis kehilangan poin di sini. Itu karena bagaimana dukungan yang kuat dari supporter Hongaria. Sekarang mereka harus terbang menuju ke Munich, ke kota Munchen. Mereka bermain di Allianz Arena. Ini menjadi markas bagi Jerman, dan Jerman pasti akan mendapat keuntungan besar di sini dan mereka bisa mengalahkan. Kalau mereka main seperti lawan Hongaria, saya yakin mereka bisa menang di atas 1 gol melawan Hongaria. Karena Hongaria tetap akan memilih bermain menunggu, bermain lebih bertahan untuk counter attack. Ini akan bisa membuat Jerman lebih menguasai permainan dan menempatkan Gosens maupun Kimmich yang akan lebih banyak ke depan membantu serangan Jerman dengan crossing ke Kai Havertz atau Gnabry dan Muller di sana. Sementara Gundogan dan Toni Kroos akan muncul dari lini kedua untuk melepaskan tembakan-tembakan keras mereka dari luar kotak penalti. Nah, tugas bagi Hummels, Rudiger dan Ginter pasti akan menunggu bola-bola set piece lewat dari corner kick karena mereka akan berada di depan gawang Gulacsi, penjaga gawang terbaik dari Hongaria. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat
bagi Gulacsi selama 90 menit. Dia tahu persis, dia lama di Bundesliga ya, bersama dengan RB Leipzig. Dia tahu menghadapi bagaimana pemain-pemain Jerman, dan pasti tekanan luar biasa datang kepada Gulacsi. Dia akan bekerja keras sepanjang pertandingan, termasuk dengan rekannya Willy Orban yang ada juga di Leipzig. Ini akan bekerja keras. Willy Orban adalah pemain di jantung pertahanan bagi Hongaria. Jadi kalau Hongaria lebih banyak serangan balik, ini tidak akan banyak menolong mereka saat Jerman bermain dengan attacking ya, yang sangat kuat. Jerman pasti akan bermain keluar, bermain terbuka, dan mereka butuh kemenangan. Hasil imbang sebenarnya sudah cukup buat Jerman ya, kalau hasil imbang. Tetapi ini akan menempatkan mereka untuk bisa berhadapan dengan Belanda dan dengan Belgia. Mungkin mereka akan menghindari itu, mereka akan menjadi juara grup. Sama juga seperti Prancis yang akan berusaha mengalahkan Portugal. Ini pertandingan luar biasa bagi Prancis dan Portugal, karena kalau Portugal menang, Prancis bisa terseret ke posisi ketiga berhadapan dengan Belgia atau dengan Belanda. Ya, demikian juga dengan Portugal. Kalau imbang dan Jerman menang, ini akan membuat Portugal ada di peringkat ketiga. Jadi pertarungan di grup C ini sangat ketat yang kita akan saksikan. Ini sangat menarik, baik pertandingan Prancis Portugal maupun Jerman dan Hongaria. Hanya saja Jerman diuntungkan dalam pertandingan ini karena bermain kandang dan performa mereka lagi bagus setelah menang 4-2 dari Hongaria. Saya meyakini Jerman akan mengalahkan Hongaria, kemudian Prancis dan Portugal akan bermain imbang. Tetapi kalau Prancis lengah, bisa Portugal bisa menang lawan Prancis. Harus hati-hati bagi pasukan Didier Deschamps. Namun pada akhirnya tiga tim ini akan lolos menurut saya ya. Jerman, Prancis, dan Portugal bisa melenggang ke babak 16 besar, memungkinkan bagi ketiganya untuk kembali bertemu di babak final. Salah satu di antara tiga tim ini, ada dua tim tentunya yang bisa melenggang ke babak final kalau mereka bisa melewati rintangan demi rintangan yang ada di bagian atas atau di utara atau di bagian bawah yang atau saya katakan sebagai jalur selatan. Kita akan tunggu pertandingan yang seru di grup F yang melibatkan Jerman, Hongaria, dan Prancis, Portugal. Sampai di sini pembahasan saya tentang grup F, peluang-peluang dari tim-tim yang ada di sana ya, termasuk Hongaria. Saya katakan masih punya peluang untuk lolos kalau menang lawan Jerman. Ciao, sampai di sini ya perjumpaan kita. Jangan lupa untuk subscribe, share channel YouTube Bung Ropan.